Tradisi. Tradisi ini di sama kayaknya ya, kalau di Betawi itu ada 7 bulan ya, pokoknya dari awal lahir sampai mati itu ada perayaan biasanya gitu. Di Jawa ada cuma namanya. Kalau bicara budaya mungkin kalau menurut saya sama ya, cuma namanya yang membedakan bu. Nama, wilayah, kampung yang beda. Tapi prosesi tradisinya kalau saya lihat saya amati itu sama. Cuma yang membedakan bahasa-bahasanya aja. Tadi 7 bulan itu ya biasanya baca rawi, terus biasanya kalau udah bunting 7 bulan biasanya diperingati itu. Itu undang-undang pengajian biasanya, sama nyukur lah, dicukur rambut. Tapi ini itu dia pakai minyak wangi, tapi terus rambut nyukur rambut satu-satu tuh di zaman itu. Itulah 7 bulan. Kemudian sunatan, pengantin sunat. Biasanya tuh dia diiringi tuh pakai kuda tuh sebelum sunat pakai kuda. Tujuan kedua ada namanya mungkin gemblokan dulu, kayak ondel-ondel bu ya, gemblokan. Dia boneka tapi dia kayak orang ya, gemblokan namanya. Dia ada anak. Nanti mungkin di belakang kita begini namanya ya, kita itu bilang itu gemblokan. Gemblokan itu belum kayak saya lihat di website dia belum juga itu. Padahal itu gemblok. Disunatkan ini dia biasanya mengiringi orang mau sunat sambil ngasih tahu bahwa misalnya si Andi mau sunat gitu. Nah itu seminggu sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu dia keliling naik kuda dulu, naik kuda sama gemblokan. Itu diiringi musik tuh, gong apa aja tuh, panci juga di bawah aja. Yang penting dia meriah untuk memberitahukan bahwa si Andi mau sunat. Kemudian di sunatan juga ada seperti kata sunatan ya, di hari hanya itu biasanya habis subuh. Dia berendam dulu namanya kungkum bu. Jadi berendam dulu di pinggir kali itu. Biasanya kali Cakra tuh. Supaya apa? Supaya nanti dia kalau dingin itu kan bisa menginjekkan itu ya, aliran darah. Jadi ketika dipotong nggak sakit atau dampak gitu. Itu logika filosofi dari kungkum itu seperti itu. Kayak kata bapak saya, kalau saya bukan kata saya juga nggak tahu apa, tapi kita mengikuti dari apa ya, folklore ya, dari omongan katanya sampai ke saya seperti itu. Itu masih terawat di keterangan utara masih terawat seperti itu. Kemudian nih yang menjadi ikon kita nih, Rosulan Beksi. Walaupun Rosulan itu sama juga di Cimande ada, di setiap selatan itu ada. Itu makanya menjadi khasanah budaya akhirnya ditetapkan di UNESCO, karena itu yang membedakan kepada silat-silat yang lain di Eropa, di Jepang, di beda. Ya ada tradisi sejarah kemah kita. Itu di Beksi dinamakan Rasulan. Dan kebetulan doain bu, ini ada teman kita dari Universitas Negeri Islam Universitas Islam Jakarta. Dia lagi sekarang kalau nggak salah mau sidang S3. Alhamdulillah beliau itu sedang meneliti tentang tradisi kerasulan di Beksi. Mudah-mudahan dipermudah dan mudah-mudahan bisa menjadi khasanah budaya yang memang nanti bisa memperkaya budaya-budaya lainnya di Jakarta. Kemudian manakiban ini yang mungkin hilang ibu. Kita mulai lagi. Saya bikin tuh teman-teman bikin manakib Beksi. Manakib itu kan bahasa Arab kali ya. Asalnya bahasa Arab ya. Dia menceritakan sejarah. Biasanya kalau yang umum itu sejarah para wali kali ya. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani biasanya gitu. Cuma kita dan teman-teman membuat manakib Beksi namanya. Kita menceritakan awal ihwal bagaimana Beksi itu ada, kemudian siapa tokoh-tokohnya dan bagaimana itu ada di manakib Beksi. Alhamdulillah dulu pernah kemudian COVID, jadi berhenti. Ya kita baca secara rutin waktu itu ya, otomatis ya.
di sini ada ziarah makam. Ini biasa juga nih. Setiap mau puasa, biasanya setelah Lebaran, biasanya tuh Maulid, bulan Maulid itu biasanya tuh. Ada yang paling sakral itu sebetulnya di bulan Muharram. Sebetulnya, ini yang sakral sekali, sangat sakral sekali di Betawi itu. Bagaimana ketika mau menjelang Muharram itu para sesepuh atau tokoh-tokoh Betawi itu ziarah ke leluhur-leluhurnya. Sambil nyuci pun biasanya sambil nyuci barang-barangnya. Yang barang-barang tokoh-tokoh itu ada golok, ada keris, mungkin di Jawa keris kali ya. Jadi di Betawi golok ya apa aja ya? Golok, gespernya, gesper itu dicuci bu, gespernya. Gesper dicuci mungkin 2 tahunan udah dicuci. Peci itu kayak gitu tuh bu. Peci. Ya, kemarin ini. Tuh, tahunan sekali. Iya. Jadi saya mau di sini. Tahun sekali. Artinya tradisi mencuci sebetulnya. Filosofinya sebetulnya bukan itu. Filosofinya bagaimana setiap menjelang pergantian tahun kita harus mencucikan barang diri sebetulnya itu filosofinya bagaimana kita harus mengupdate diri kita setiap tahunnya, karena waktu itu orang tua kita itu enggak ke Masehi dia hitungannya. Apalagi dulu petani itu enggak pakai hitungan Masehi, dia pakai hitungan Hijriah ya Pak Wakil ya. Atau dia pakai ini kayaknya nih mau kangen nih itu dulu mungkin sama sebetulnya yang membedakan bahasa nama gitu. Kemudian pernikahan Betawi. Nah, di sini kita ingin menjawab itu sebetulnya pernikahan Betawi itu paling lama kalau diikuti tadinya sama dia kayak di Jogja di Jetor, tapi dia bukan di Jetor. Terus di Kurungan, kalau di Karawang, di mana? Pokoknya sebetulnya tradisi-tradisi itu ada di Betawi yang hilang. Karena kelamaan bu, kelamaan Pak Dekot. Pertama dia harus pantun sebetulnya bu. Di bilik itu harus di jendela. Gak boleh dia, kelepangan yang boleh. Dulu mah 7 hari kalau nggak salah itu dalam proses menjelang pernikahan 7 hari ada proses. Saya dipikir harus pantun proses. Dulu ada namanya yang tukang itu apa namanya comblang ya, maka dulu ada perempuan comblang di Betawi ada comblang. Jadi dia harus comblangnya yang datang tuh awal comblangnya. Itu ada, itu boleh nanti kita hidupkan lagi di bentukan seperti itu. Itu baru nanti ada genjot itu genjot ya, genjot itu cari tukar makanan. Biasanya ikan dulu saya ikut terus. Ngirim makanan ya? Ya, gantian gitu ya. Genjot ya. Saya ingat dulu masih kecil. Masih ada sekarang. Saya paling dulu tuh ikan itu. Apa tuh ikan itu? Ikan beli orang terus saya mau kalau itu hah? Iya boleh satu lapan itu pasti itu saya itu. Kalau nggak salah di bidang itu kalau nggak salah karena kuning dia warna ini saya ingat dulu. Kayak gitu namanya genjot. Mungkin di Jawa itu juga mungkin namanya bukan genjot. Atau di Sumatera itu tradisi yang sama. Saya rasa itu tradisi. Kemudian pentas seni. Nah, ini yang sebetulnya mungkin di daerah lain yang kemungkinan yang setahu saya kurang begitu ini. Tapi kalau ditemukan tradisi sangat kental dan turun menurun bisa juga menjadi sebuah ini nih apa? Karena turun menurun 7 generasi atau 6 generasi lah. Namanya milad, ada yang bilang milad, ada yang bilang haul, memperingati hari kematian para tokoh-tokoh besi. Nah ini yang menjadi tanpa ini udah berjalan sendirinya. Apalagi ada dukungan dan bantuan dari pemerintah lebih luar biasa lagi nanti semangat dari para nasab dan sangat dari perguruan-perguruan besi itu untuk mengembangkan tradisi memperingati milad ataupun haul kematian dari tokoh-tokoh besi ini. Kemudian festival budaya yang udah memang rutin juga budaya mungkin lebih
tradisional sama. Nah, cuma saya ingat waktu itu, bahkan saya tekanin ini, saya ingat dulu masih kecil. Kalau bahasa di pertukangan dan kawasan Bulu Jami, kebetulan itu atau kue lama, dulu kalau kecil itu namanya kecil, ya karena Betawi pinggir dari segala bahasa kali kecil. Ya, dulu saya masih ingat tuh bahasa kecil itu orang kecil. Nah, dia bahasanya kecil sebetulnya. Karena Betawi pinggir tuh, ya karena berbatasan dengan dia Betawi orang ya berbatasan dengan Tangerang, dengan Depok, misalnya. Ya enggak dia ada ibu itu iya. Dia ditambah apa ayah, ada haknya karena ada Depok dari Jawa Barat kali ya. Depok Jawa Barat, akhirnya berkumpul, kolaborasi, akulturasi budaya, sebuah bahasa baru itu sebetulnya. Di sini ada permainan anak, terus saya masih kecil di rumah engkong saya, itu nama main deng-dengan bu, deng-dengan. Bahkan dia sampai nyanyi dia, deng-dengan, sampan, deng-dengan, sampan, berbulan-bulan, kayak gitu. Itu saya buktiin itu dia tuh. Saya ingat dulu kan kalau di Betawi itu rumahnya luas-luas saja, luas-luas, rumah-rumah itu biasanya dia ada gelandongan tuh, terus teras beranda, terus bahasa kerennya itu dulu kalau bahasa orang dulu gelandongan, di situ ada balai, biasanya balai di depan tuh kalau itu ada sekolahan, itu depannya itu sampai yang balai buat tidur dijamin gitu. Tapi itu namanya gelandongan tuh, teras atau beranda atau apa namanya? Pokoknya dia di depan rumah. Dan depan rumah yang lain itu ada lapangan nih biasanya tanah kosong. Nah itu yang buat permainan anak di ketika terang bulan. Nih gede endeng ngasih. Gak ada kedua nih. Oh sini nggak ada ya. Dulu terang bulan bu, kalau terang bulan tuh ada permainan betul itu dari ngomong kita, bapak kita ada lihat itu di mana-mana. Saya ingat waktu itu. Itu dulu dengan saya pernah menggarap tarik kalau itu tarik deng-dengan bu. Lagi cepat. Di sini Betawi itu, Betawi orang bu, Betawi orang. Dia tambahin belakangnya, pokoknya apa, siapa, pokoknya ada ya, ini. Wah, bagian dia, bagian mana ini kamu tuh? Nih, barangnya kamu tuh barang tanya mana orang itu. Karena ini kosakata yang jarang sebetulnya di Jalan Timur di Bali pernah. Bukan ada saya kiri bukan lu. Dia beraya orang ini juga, orang ini juga ada. Jadi ya, nah itu ini juga. Jangan dia mulu, karena apa? Dia sangat kaya Betawi itu, Pak Sudim ya. Ya Pak Sudim. Saya lihat jarang yang mau ini di TV ini mulu. Akhirnya enggak. Padahal orang ahli banyak tuh, Mali, pinggir tuh, bolong. Jadi ternyata bahasa Betawi itu yang bahasanya Almera, Jujur, beda-beda kan? Betul. Beda-beda. Nah, jadi yang dibilang ini dengan yang dibilang atau yang keren tadi ya, orang tadi itu ada Ya ada Betawi tengah, Betawi pinggiran, mungkin ada lagi yang agak pengaruh Betawi pesisir. Ya itu Betawi pesisir, lebih itu sekarang tuh. Mana? Oh ini kayak orang Ambon ya, kayak orang Ambon. Kalau orang Ambon ngomong sama, karena orang pesisir. Jadi ada Betawi tengah, Betawi pinggir, ada Betawi pesisir. Alunan ombak lagi. Kalau ini pesisir di laut. Betul. Banyak pak, pokoknya Pantura ada. Bagian baik. Ayo ya, mau mana? Bagian baik dengan ngomong depan. Ini belum jadi mungkin dari sini nanti bisa kali. jadi dari bahasa itu kenapa nih?
vokal ketika mengeluarkan kalimat kira-kira gitu. Ya beda. Kalau di posisi ayun. Nah, gitu. Nah, kalau di tengah mane. Kalau mikir gitu. Iya. Kenapa? Karena para pedagang dulu udah tahu Jawa ada di pinggir. Jawa itu ada di pinggir. Sisir laut. Di tengah banyak juragan-juragan tuh kira-kira gitu. Ya mungkin itu aja mungkin dari kami. Intinya sebetulnya bagaimana guru-guru lagi tahu lah SK-nya atau apa lah buat menjadi dasar hukum kita bergerak. Sejak tadi bergerak jalan begini pelan kita bisa lari. Kenapa? Ada bantuan payung hukum yang jelas. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang belum tersurat yang tadi adalah kegiatan apa yang mau dilakukan di 1 tahun ke depan. Nah, tadi ada mungkin haul besi ini sudah biasa dilakukan. Terus ada lagi permainan tradisional. Mungkin kita akan lakukan untuk kegiatannya seperti kalau ada keinginan kami sebenarnya adalah ada penambahan intensitas dari kegiatan kebudayaan masing-masing. Nah, intensitas itu bentuknya festival budaya. Akan tetapi isinya ini akan berbeda sesuai dengan tematik Bapak Ibu semua. Misalnya begini. Tadi dia kemana Pak yang cocok kalau kita mau nongkrong ini? Orang datang biasanya Bineka. Nah, saya di Bineka ya. Itu 3 bulan sekali atau setengah tahun sekali. Selain dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Kalau kegiatan-kegiatan sudah ada, kita akan kembangkan, kita akan support. Nah, ini aktivitas tambahan. Apa? Aktivitas tambahan ini untuk satu penambahan edukasi. Yang kedua, penambahan jadi kan ketika Bapak Ibu semua akan melakukan aktivitas kebudayaan, itu sumbernya dari Bapak Ibu semua. SDM-nya dari 3 ini. Lokalan istilahnya, nggak impor ini. Jadi jejaring kenapa ada 3 yang kita rumuskan dalam satu kawasan supaya terjadi jejaring antara sanggar-sanggar ini. Jadi sanggar yang ketiga ini menggunakan dalam satu kawasan, bukan dari sanggar lain itu. Sanggar lain ada mainnya sendiri. Makanya tadi mungkin ketika mengarahkan yang ini masih kurang untuk penambahan aktivitas. Bukan dari kami, jadi nanti ada alasan dari kami. Ini saya bisikin Pak Nova, saya bisikin Pak ketua semua bahwa kalau kita mengandalkan pada kegiatan skema tidak ada frekuensi naiknya gitu. Nah ini mau kita tingkatkan pelan-pelan frekuensi naiknya. Ketika di Bineka nanti, umpamanya nih kita sepakat dengan 3 bulan sekali. Temanya pada 3 bulan ini di Bineka itu ditentukan kemarin. Oke. Pada bulan, misalnya pada bulan Juni. Pada bulan Juni tematiknya adalah pleno. Habis itu sila besi. Habis itu apalagi 3 misalnya. 3 ini kita lakukan berbarengan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang lainnya. Misalnya kalau di situ banyak anak-anak yang lain di situ silakan. Banyak jadi orang akan datang. Itu satu. Yang kedua terjadi edukasi. Sila besi tadi kalau saya ceritain Pak Noval dulu bahwa guru kami kalau ngajar kita
dalam berapapun kita harus lakukan. Bukan harus kode pamit. Jadi mau pamit mau enggak kita lakukan. Mau dilihat orang mau tidak kita lakukan. Kenapa? Kalau enggak kita laksanakan, kalau enggak kita laksanakan, enggak akan terjadi yang namanya regenerasi atau pengetahuan itu kita sampaikan. Kita pakailah cara-cara Korea Utara. Yaitu Korea Utara itu ketika mengeluarkannya, mereka memberikan radio ke setiap rumah. Setiap rumah dikasih radio. Habis itu dia siaran nih propaganda pemerintah dan hanya satu saluran tuh. Silakannya itu radio nggak bisa dimatiin Pak, lewatkan. Aduh tidak bisa dimatiin. Yang bisa kecilin waktu kita mau tidur. Kecilin loh, kecilin. Nah, sekarang makanya kebudayaan adalah waktu itu. Mau yang datang berapa, mau yang kita lakukan. Tapi bukan berarti kita nggak punya strategi. Makanya intensitas perencanaan kebudayaan kita naikkan pelan-pelan. Tadi festival iya kita lakukan, tapi harus ada penambahan supaya Bapak Ibu semua bisa ini. Ini nanti yang akan kami ambil mana yang bisa dikemas, mana yang bisa kita kelola seperti itu. Permainan tradisional sudah dilupakan. Ya, kalau sudah dilupakan, jangan dilupakan lagi. Caranya bagaimana? Ya, kita latih anak-anak untuk bisa permainan tradisional kembali. Terus kesenian apa yang Bapak mau pengen kita latih? Kita mendengarkan tujuan Bapak Ibu dalam promo tadi dibilangkan sama Nova. Dalam promo itu ada alatnya, pelatihnya kagak ada. Nah, pelatihnya kenapa nggak minta? Nanti jangan dibilang, Bu, yang namanya orang Betawi itu nggak mau minta. Tapi kalau kita nggak minta, kita nggak tahu. Seperti itu, hukum timbal balik. Nah, minta. Jadi itu tadi nih, Anjigor, nggak ada orang yang bisa. Dia dilatih siapa? Bapak Ibu semua yang harus merekrut orang. Kami ini akan pelatih. Kami ini akan sangat bersama. Nanti kami juga akan menyediakan tempat buat pentas. Nah, itu hukum alam yang harus kita ciptakan. Tanpa itu selesai kita 20-30 tahun ke depan. Yang tersisa hanya strategi doang. Karena para tuanya kekal gitu. Oh gitu. Yang lainnya gimana? Terus apa lagi? Penanaman filosofi. Waktu di pentas festival itu kita menanamkan filosofi orang Betawi. Orang Betawi itu hormat pada guru, hormat pada ketua, dan hormat pada orang yang dituakan. Kemarin saya dapat bantuan Ibu, orang Betawi itu gak bisa dia kalau gak hormat sama orang tua, mertua sama guru. Oh, adalah dia. Saya tahu nih, mana yang ini? Itu maksudnya ini nilai-nilai baik yang harus dikeluarkan dalam bentuk yang lebih dikatakan lagi masyarakat. Objeknya siapa? Objeknya orang Betawi doang. Di Jogja, yang main wayang itu orang Cina, Bu. Ada paguyuban orang Cina main wayang. Kenapa? Orang Cina enggak main wayang mau. Berarti padahal akulturasi budaya Betawi itu salah satunya ada yang dari Cina. Mantannya yang cewek tuh kayak gini. Tadi kamu Cina ada macam banget Pak. Nah itu di film Cina tuh ada macam banget juga. Kalau di Jawa nggak ada Pak macam banget.
masukkan dalam hidup kita juga. Siapapun bisa baca, siapapun bisa menelusuri. Kalau Bapak Ibu yang ada di sini sudah tidak ada, itulah yang akan diwujudkan oleh anak-anak cucu kita. Bisa ditelusur dari situ. Kalau Bapak Ibu tidak cantumkan dalam dokumen hasil kebudayaan, kalau Bang, nilai kultur itu paling 1-2 orang. Ada target kita semua orang tahu. Meskipun orang Jawa kalau dia suka dengan budaya Betawi, dia bisa melakukan pernikahan ala-ala Betawi. Gak nunggu, ya nanti katanya lama Bu, dipinginnya lama ya, dipinginnya nanti diaplikasikan lah. Gak 7 hari tapi sehari. 40 hari Bu. Belum, 40 hari. Itu sudah mulus itu Pak. Kurang-kurangnya jadi 7 hari. Untuk yang mau sunat tadi cukup 1 hari benar. Ya kalau 40 hari ya empuk Bu. Nah, itu ya Pak ya. Jadi ini tadi ya kami terima. Nanti mohon yang dari Kelurahan Utara, kalau masih ada masukan lagi berkaitan dengan rencana segera masukkan ke kami. Oke? Itu sekarang Kelurahan Selatan, silakan. Ancada. Ya itu keluar dari sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa pemaparan tentang kegiatan-kegiatan tradisi di Berawang Selatan di Bawah. Rasanya nggak beda jauh dari utara ya, karena memang saling berhubungan satu sama lain, selatan, utara, Pulau Jambi. Jadi paling perbedaannya tipis-tipis aja gitu, kayak rasulan tadi yang sama yang udah disebutkan Bang Ajis. Rasulan itu ada yang 2 bulan sekali, ada juga yang sebulan sekali juga ada ternyata di Berawang Selatan gitu kan. Gitu dengan maksud dan tujuan tertentu gitu. Untuk rasulan memang kreatif. Nah itu mungkin ke depan bisa kita ingat tuh supaya kalau rasulan hitung-hitung sekalian pengajian bareng kan gitu ya, dia pengajian kayak gitu. Terus juga ada namanya tawasulan sama, terus juga tradisi apa tadi kata Bang sama Bang Didi, ngopel pindah rumah ya Bang. Ngopel pindah rumah tuh kayak semacam pelorong pindahan dulu tuh, dikopal dulu pindah rumah yang baru. Nah itu salah satu tradisi-tradisi yang ada. Terus potong rambut, urut bayi, nah kayak gitu-gitu. Nah terus yang suka sering di Petukangan Selatan tuh ada juga 1 minggu sekali tuh bikin acara berpaksi gitu, misalnya minggu berpaksi kayak gitu-gitu. Itu dalam acara tertentu atau di luar acara tertentu membuat jadwal tertentu. Kalau di kota tuh ada free day, nanti minggu pagi sambil nongkrong sambil olahraga gitu. Nah itu memang lagi coba kita hidupkan kembali itu supaya lebih ada penglihatan orang lihat budaya eksis itu ada. Nah kemudian ada ziarah guru-guru besar di Rumah Selatan juga memang rutin antara sanggar-sanggar dan perguruan ini, kadang-kadang berbarengan, kadang-kadang juga masing-masing. Tapi lebih seringnya memang belakangan ini berbarengan kalau ketika berziarah. Kemudian ada tradisi numpuk uli, ya tadi Bang Didi, Bang An nyampein. Ada juga ketika menjelang Idul Fitri ada takbiran dan riuh-riuh petasan kayak gitu. Nah terus Lebaran Syawal juga sama seperti tadi takbiran dan petasan-petasan keriaan kayak gitu. Kemudian palang pintu. Nah ini budaya palang pintu memang salah satu yang cukup melekat antara Petukangan Selatan, Utara, Pulau Jambi
bisa saya sampaikan, mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantuk. Di Betawi sering ada peserta kalau punya itu apa? Tadi saya katakan salah, simpan semua. Amin. Dan ada lagi yang berbunyi di rumah itu saya punya lampu-lampu lagi tidak kali mahal. Mari sama-sama berdoakan Pak Sugi supaya dia tetap sehat. Amin. Camat. Lagi Pak Camat. Kalau naik tahu berwilayah, pergi haji ke Mekah. Ini berarti saya membayar. Ya terkait dengan Lunjani, ya basisnya sama ya. Lunjani Kutub Utara, Kutub Selatan itu sama ya. Dominan itu kan aktivitas silat. Jadi kalau tadi ada Rasul apa terjadi itu sama seperti itu. Jadi itu tidak ada sekitar itu ialah kewilayahan dominan lagi ya, yang nanti akan bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Di sini ada catatan pada tahun pada Oktober 1994 Dinas Kebudayaan DKI Jakarta mengadakan festival Topeng Gandek di Gedung Mesjid. Pesertanya 320. Topeng Gandek Pajar Nusena pimpinan Nasiruddin juara 1 dari Lunjani. Nah setelah itu kalau mau dalam dari itu akhirnya semua sekarang ini kemarin 2011 itu saya ngikut dengan Bapak itu namanya Kongres Budaya Betawi. Nah di Kongres Budaya Betawi saya ngikutin saya kepepet, oh ada Topeng Gandek dengan 2 grup. Satu di Jakarta Selatan di Lunjani, 2 di Jakarta Barat di Semarang. Silakan 12. Kenapa? Saya tak bisa Topeng Gandek yang mau merasa punya tanggung jawab untuk pengembangannya. Jadi terkait dengan ini adalah apabila aktivitas kampung budaya ini akan menghasilkan satu-satunya jalan yang paling efektif pasti Topeng Gandek. Beberapa waktu yang lalu kalau ada rapat-rapat ada itu ada bulan, saya selalu usulkan, ada yang betul penggunaan susah karena dia nggak bisa, dia nggak tahu. Kalau misalkan kamu budaya semua hari, mau berapa peserta yang ikut, saya tahu. Kemudian juga basisnya di Lunjani itu ada yang Lenong, yang sekarang ini sebetulnya dia terdaftar di sini budaya. Tahun 2007 namanya Lenong Bintang Timur. Dia ngadain festival sendiri di dalam berbagai bulan karena waktu itu ada calegnya ngasih biaya. Waktu itu bocor. Kemudian sampai sekarang ya nggak ada lagi. Dari mana pesannya? Calegnya kalah. Jadi tolonglah sebab sebagai praktisi teater yang Betawi, saya itu dari sekarang umur saya udah 65 tahun. Jadi sebab SD mau masuk SMP itu saya nggak kuat karena butuh bayaran pada waktu itu berkenalan saya marah saya aktivis kesenian. Jadi maksudnya ini yang paling efektif itu untuk memajukan kesenian ya festival. Jadi barangkali terutama yang kira-kira kelihatan ini adalah diprioritaskan festival Topeng Gandek. Untuk selanjutnya yang lain bukan kita rendahkan, bukan kita anggapkan dia adalah pertama ya Bang Arya. Jadi lebih kurangnya
Ini juga catatan yang dicatat sama Ibu Rahma ini banyak banget. Cuman saya rasa yang paling penting itu dulu, nanti bisa bahas Ibu Rahma dan yang lain juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.